Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Kusnawandari, mahasiswa Politeknik Kaltara, program studi Epidemiologi Perawatan. Sebelumnya, di sini tujuan saya untuk melakukan sosialisasi mengenai penyakit meningokokel, dan di mana penyakit meningokokel ini biasanya terjadi pada ibu hamil. Mungkin saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-20 menit. Apakah ibu bersedia? Oke, baik, jika ibu bersedia, sebelumnya saya ingin tahu nih, apakah ibu pernah mendengar tentang apa itu penyakit meningokokel? Oke, mungkin jika belum pernah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit meningokokel. Di sini ibu bisa lihat gambarnya. Nah, di slide pertama ini ada pengertian. Pengertian meningokokel adalah salah satu bentuk kelainan bawaan pada tulang belakang yang termasuk dalam spina bifida atau biasa yang disebut dengan defek tabung saraf. Pada kondisi ini, lapisan pelindung sumsum tulang belakang menyes keluar melalui celah pada tulang belakang dan membentuk kantung berisi cairan yang terlihat seperti benjolan di punggung pada bayi saat lahir. Contohnya pada bagian punggung belakang sumsum tulang belakang bayi itu biasanya terdapat cairan dan dia akan menonjol. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan meningokokel. Yang pertama, biasanya tuh ibu hamil itu saya juga sering dapatkan kekurangan asam folat. Saat kehamilan, ibu yang kurang mengonsumsi asam folat selama masa awal kehamilan memiliki resiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan kelainan ini. Selanjutnya, jika di dalam keluarga pernah ada yang mengalami kelainan tabung saraf, resiko ini juga biasanya dapat meningkat. Lalu ada paparan obat-obatan tertentu. Beberapa obat selama kehamilan juga dapat mempengaruhi perkembangan janin. Lalu di sini ada diabetes. Diabetes pada ibu hamil dengan diabetes yang tidak terkontrol juga dapat meningkatkan risiko kelainan pada janin. Selanjutnya di sini ada infeksi atau paparan zat berbahaya saat kehamilan. Misalnya paparan bahan kimia berbahaya, alkohol maupun radiasi. Selanjutnya di sini ada kurang nutrisi selama kehamilan, kekurangan vitamin dan mineral tentu juga dapat mempengaruhi perkembangan janin. Lengkapnya di sini ada tanda dan gejala. Di sini ada beberapa tanda dan gejala. Yang pertama itu benjolan di punggung bayi. Bisa dilihat di gambar yang pertama itu terdapat kantong atau benjolan berisi cairan pada bagian punggung, biasanya di daerah tulang belakang. Selanjutnya yang kedua, di sini ada kulit menonjol seperti kantong. Benjolan tersebut biasanya tertutup kulit tipis dan terlihat seperti kantong berisi cairan. Selanjutnya di sini ada kelainan pada tulang belakang. Tulang belakang tidak menutup dengan sempurna sehingga selaput sumsum tulang belakang menonjol keluar. Selanjutnya di sini pun ada gangguan gerak dan itu pun terkadang aja tidak semua bayi. Di sini pada beberapa kasus bayi biasanya mengalami kelemahan pada bagian kaki, walaupun biasanya lebih ringan dibandingkan jenis spina bifida lainnya. Selanjutnya di sini adalah masalah pada saraf. Ini tidak selalu terjadi. Biasanya muncul pada gangguan kontrol kandung kemih atau usus, tetapi tidak selalu terjadi. Selanjutnya di sini ada terkadang tidak ada gejala berat. Pada beberapa bayi, meningokokel ini hanya berupa benjolan tanpa gangguan saraf yang serius. Selanjutnya di sini ada komplikasi atau dampak bila tidak dirawat. Di sini ada beberapa dampak maupun komplikasi. Yang pertama, di sini ada infeksi kantong atau benjolan pada punggung dapat mengalami infeksi jika pecah atau terbuka. Selanjutnya, kerusakan saraf pada beberapa kasus dapat terjadi gangguan saraf yang menyebabkan kelemahan atau gangguan gerak pada kaki. Selanjutnya, ada gangguan kontrol kandung kemih dan usus anak dapat mengalami kesulitan mengontrol buang air kecil atau buang air besar. Di sini pun ada gangguan perkembangan fisik anak, mungkin mengalami keterlambatan perkembangan motorik. Selanjutnya, hidrosefalus, penumpukan cairan di otak. Dalam beberapa kasus yang dapat terjadi hidrosefalus, yaitu penumpukan cairan di otak. Nah, contohnya seperti ini. Lanjut, di sini ada kelainan bentuk tulang belakang. Biasa terjadi, yaitu kayak melengkung tulang belakang atau masalah pada struktur tulang belakang. Selanjutnya di sini ada pun untuk cara perawatan. Di sini ada terbagi 4. Perawatan yang pertama untuk mengangkat atau menutup kantung yang menonjol. Yang kedua memindahkan
meninges ke tempat yang semestinya. Yang ketiga, menutup celah tulang belakang. Dan yang keempat, mencegah infeksi dan kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya, setelah operasi, di sini ada beberapa cara untuk pengobatan. Yang pertama, pemantauan kondisi saraf, pemeriksaan fungsi gerak kaki, pemeriksaan kontrol buang air kecil dan air besar, kontrol rutin ke dokter spesialis anak atau bedah saraf. Selanjutnya, di sini ada cara pencegahan. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ibu hamil mengonsumsi asam folat, vitamin B9 sebelum dan selama awal kehamilan. Selanjutnya, di sini ada kontrol medis rutin selama kehamilan. Yang ketiga, menghindari obat-obatan beresiko tanpa resep dokter. Dan yang keempat, menjaga kesehatan umum ibu hamil, nutrisi, konsumsi vitamin dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada mitos dan fakta. Mitos meningokel bisa menular ke orang lain. Semua bayi dengan kantung harus selalu lumpuh. Operasi menyebabkan kecacatan permanen. Faktanya salah. Ini adalah kelainan bawaan, tidak menular seperti infeksi. Dan selanjutnya, tidak semua jika saraf tidak ikut keluar dari kantung, fungsi tubuh bisa normal setelah operasi. Selanjutnya, operasi bertujuan untuk mencegah komplikasi. Banyak anak hidup normal setelah perawatan yang terakhir. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apa gejala utama meningokel pada bayi? Oke, baik Ibu, pertanyaan sangat bagus. Gejala pertama pada bayi itu terdapat cairan yang berada pada sumsum tulang belakang. Ibu sudah mengerti? Tadi yang saya sudah bawakan ini sudah cukup. Apakah Ibu sudah mengerti? Oke. Oke, Ibu sudah mengerti. Mungkin ini ada leaflet. Nanti Ibu bisa baca-baca ya. Materi saya sudah selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.